Hai, apa kabar? Gue harap kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap jaga imunitas tubuh di tengah pandemi dan sekarang juga cuaca udah mulai nggak nentu ya gitu. Jadi kita harus tetap fit, tetap semangat. Nah, siang hari ini gue mau coba berbagi mengenai bagaimana cara menjadi seorang sales yang sukses. Materi ini bukan karena gue lebih hebat, gue lebih jago, gue lebih pinter, gue lebih mahir, nggak sama sekali. Tapi gue mau coba belajar berbagi tentang pengalaman yang sudah pernah gue lakuin selama gue ada di dunia sales. Yang pertama, gimana sih pola pikir seorang sales yang sukses? Seorang sales yang sukses, dia nggak akan pernah takut dengan perubahan. Change is hard at first, messy in the middle, but gorgeous at the end. Mungkin rasanya sulit, mungkin di awalnya teman-teman sulit untuk melakukan suatu hal yang mungkin teman-teman gak pernah lakuin. Nah, gue ambil gambar, gue ambil contoh. Ini ada gambar gimana anak kecil lagi belajar naik sepeda. Mungkin dia takut jatuh, dia takut susah, itu normal. Itu ketakutan yang secara manusiawi itu mungkin wajar gitu. Tapi gimana caranya kita keluar dari ketakutan itu? Nah, di gambar kedua, ketakutannya kejadian, dia jatuh dan mungkin dia luka. Tapi apa keputusannya? Apakah dia menyerah atau dia bangkit terus untuk berlatih? Di gambar ketiga ternyata dia ambil sikap, dia ambil keputusan untuk dia terus berlatih. Dan di gambar keempat akhirnya dia keluar sebagai pemenang lomba sepeda dalam suatu kejuaraan ternama. Dari yang tadinya gak bisa, dia latihan walaupun dia harus terluka sampai akhirnya dia bisa. Sampai dia mendapat sesuatu yang baik dalam hidupnya, dia menjadi seorang atlet sepeda terbaik. Nah, pola pikir yang kedua adalah hindari kata-kata saya sudah tahu. Iya Sel, gue tahu kalau gue mau sukses itu gue harus belajar. Kalau gue mau berhasil, gue harus belajar. Pertanyaannya, apakah teman-teman sudah lakukan apa yang teman-teman sudah tahu? Contoh, dari TK kita sudah tahu ya, 4 sehat 5 sempurna itu makanan yang pola makan sehat. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini gua pun masih ngelanggar. Padahal hal itu gua udah tahu dari gua TK gitu. Nah, sampai sekarang mungkin pelanggarannya udah banyak kalau dihitung-hitung. Gua lebih suka makan junk food walaupun gak sehat. Nah, hal-hal yang kayak gini yang teman-teman perlu hindari. Yang ketiga, gua akan berbagi rumus sukses. B kali L kali E sama dengan G. So what's the meaning of B? B, belief. Jadi keyakinan pada diri sendiri. Teman-teman, kita itu spesial banget, Tuhan ciptain kita. Nah, pastinya kita harus yakin sama diri kita kalau kita tuh bisa. Gue juga ngeyakinin diri gue itu gak gampang. Gue bisa gak ya? Gue ngerti gak ya? Itu susah, tapi gimana caranya kita bisa approve diri kita untuk yakin kalau kita itu bisa. Nah, yang kedua itu L. So what's the meaning of L? L itu learning. Learning itu belajar. Jadi kita harus mau belajar. Teman-teman yang ada di dunia sales, produk apapun yang kalian tawarkan, yang kalian pasarkan, yang kalian jual, kalian harus cari tahu produk ini, produk knowledge-nya seperti apa sih? Harganya berapa sih? Target pasarnya siapa sih? Terus kita harus jual kemana? Nah, mungkin hal-hal kayak gitu yang mungkin kita perlu perdalam gitu. Nah, A. So what's the meaning of A? A, action. So, kita harus bertindak. Jadi nggak cuma kita tahu, nggak cuma kita belajar, habis itu kita tidur lagi. Enggak. Tapi kita harus bertindak, kita harus bangun, kita harus do something, kita harus lakuin sesuatu. Contoh, teman-teman latihan dengan senior-senior teman-teman di sales, di kantor, dengan pimpinan atau dengan coach yang mungkin teman-teman bisa ikut di pelatihan-pelatihan sesuai dengan keperluan teman-teman. Dan di satu waktu kita akan menjadi seorang sales yang hebat, yang bisa. Nah, sama dengan G. So what's the meaning of G? G, yes, bener banget. G itu adalah goal. Goal itu tujuan. Apa sih tujuan teman-teman menjadi seorang sales? Yang pasti tujuannya menjadi seorang sales yang berprestasi. Itu goalnya. Menjadi seorang sales terbaik, menjadi seorang sales ternama dengan penghasilan terbaik gitu ya. Nah, itu goalnya, itu tujuannya. Jadi ini rumus yang
coba gue bisa bagikan kepada teman-teman. Nah contohnya ada seorang atlet renang yang mungkin dia sudah yakin dia bisa berenang gitu ya. Terus dia belajar dengan coach renangnya, pelatihnya, sampai akhirnya dia tahu gimana cara teknik bernafas di dalam air, gaya berenang seperti apa. Ya, dia ngerti banyak hal tentang renang. Sampai akhirnya dia mulai latihan dari step-step yang udah dia denger, yang udah dia latih sama coachnya, itu dia lakuin, dia latihan gitu. Nah sampai endingnya di satu waktu dia akan keluar sebagai pemenang lomba renang. Dia akan menjadi perenang yang hebat, perenang yang berprestasi. Nah buat kalian yang hari-hari ini ada di bidang sales, pastikan tetap semangat dan yuk sama-sama belajar untuk menjadi sales yang lebih baik lagi. Salam sukses, terima kasih.